Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dewa Stuti, NIM 12021840003 dari kelas SI 4202. Di sini saya mau menjelaskan modul 9 dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, yaitu pemodelan keadaan objek menggunakan diagram keadaan mesin. Nah, tujuan dari pembelajaran modul 9 ini, kita bisa menjelaskan status objek model dan juga elemen-elemen penting yang ada di diagram UML state mesin. Ini adalah proses mapnya. Selanjutnya kita kenalan dulu nih sama objek state. Nah, untuk state sendiri ini apa sih? Jadi state ini adalah mode atau kondisi sedang, kalau kata Webster ya. Nah, untuk pengertian dari state objek sendiri, ini adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk suatu objek. State objek ini menggambarkan perilaku objek relatif terhadap dorongan eksternal. Lalu kita mengidentifikasi elemen-elemen state mesin diagram nih. Yang pertama ada state node, yaitu ada cooling, ada idle, ada heating, dan juga ada transition, yaitu panahnya. Kemudian ada initial state-nya yang digambarkan dengan lingkaran hitam penuh. Dan juga ada transition trigger-nya, yaitu turn off unit atau ada turn on unitnya. Dan yang terakhir ada final state-nya yang digambarkan dengan lingkaran hitam setengah. Nah, selanjutnya kita ada state transition. Transaksi real ini merupakan perubahan state saat runtime. Bisa dilihat di sini ada trigger event-nya, ada guard condition-nya, dan juga ada action-nya. Selanjutnya ini ada struktur internal state node. Bisa dilihat di state node cooling. Di sini ada entry dan juga exit. Nah, entry event ini untuk menentukan tindakan saat masuk ke bagian state-nya. Sedangkan di exit event ini menentukan tindakan saat keluar dari state. Ini ada diagram mesin HVAC. Nah, selanjutnya kita membuat diagram state mesin nih. Untuk langkah yang pertama, ini kita menggambarkan kondisi awal dan kondisi akhir untuk suatu objek. Di sini kita menggambarkan initial state-nya, yaitu dengan lingkaran hitam atau biru penuh ya, dan juga menggambarkan final state-nya dengan lingkaran hitam setengah atau biru setengah ya di sini. Nah, untuk langkah keduanya kita menggambarkan keadaan stabil objeknya. Di sini ada state node-nya. Nah, di langkah ketiga kita menentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek. Nah, di sini kita bisa nentuin transition-nya seperti apa, panahnya. Nah, di langkah keempat ini kita menentukan peristiwa yang memicu transaksi antara keadaan objek. Jadi di sini ini transition trigger-nya seperti apa? Contohnya di sini ada when wheel time lebih besar dari upper bound, maka ini adalah turn on fan. Nah, di langkah terakhir kita menentukan tindakan dalam keadaan. Jadi keadaan di state node cooling ini apa? Ada entry dan juga exit. Seperti itu. Nah, ada juga transaksi mandiri. Jadi transaksi mandiri ini adalah transaksi state dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transaksi. Bisa dilihat di sini di state node full itu ada panah yang kembali lagi, yaitu dengan keterangan push item or error. Nah, selanjutnya persimpangan nih. Nah, pada UML ini, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transaksi menjadi beberapa bagian. Jadi, ini untuk mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Nah, di bawah ini ada gambar contoh dari urutan transisi state, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan juga tindakan. Nah, ini contoh dari persimpangannya. Di sini ada stack example without using a junction. Bisa dilihat di sini keterangan push item, add item ini tanpa panah ya. Nah, di equivalent stack example using a junction ini ada keterangan entries sama dengan maksimal -1 dan ada tanda panah dari partially filled ke full di state node-nya. Kemudian ada choice. Nah, pada UML ini, sebuah pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transaksi menjadi beberapa bagian. Jadi, mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Nah, ini adalah di bawah ini adalah contoh dari urutan transisi state, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Nah, ini contoh dari choice. Nah, di gambar sebelah kiri ini bisa dilihat di keterangan entries max-nya -1. Nah, ini adalah
ada junctionnya ya. Jadi junctionnya ini terdapat lingkaran hitam penuh, sedangkan di gambar di kanan itu entries-nya sama dengan max tanpa -1 dan gambarnya menjadi berubah, yaitu dengan gambar kotak atau belah ketupat. Oke, dari penjelasan saya mengenai modul 9 ini bisa disimpulkan bahwa suatu objek memiliki status yang mengidentifikasikan perilaku unik untuk objek tersebut. Dan diagram keadaan mesin ini menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi dari suatu objek tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.